Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, kali ini kita ke kasus ketenagakerjaan ya. Pernah nggak sih kalian atau saudara itu mengeluhkan gaji dan dibayar kemudian curhat di media sosial, bisa nggak karyawan itu dipidana? Kita lihat ke pasal 27A Junto pasal 45 ya, ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi pasal ini mengatur setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal ya, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik gitu ya, kemudian dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak tuh 400 juta, itu sanksinya guys. Tapi kita lihat dulu, harus diperhatikan juga ya, jangan buru-buru takut karyawan atau pekerja. Pasal ini hanya ditujukan kepada nama baik seseorang atau pribadi dan bukan pencemaran nama baik terhadap badan hukum atau dalam hal ini perusahaan maksudnya. Tetapi memang perlu diketahui juga ada jurisprudensi yang pernah ada gitu ya dengan terkait dengan pencemaran nama baik yang korbannya itu adalah badan hukum atau rights person dalam bahasa hukum. Ada di putusan MA guys nomor 183 tahun 2010. Tapi itu kita bahas nanti di video yang lain ya terkait dengan kita ke masalah curhatan di media sosial tadi. Jadi tentang gaji yang belum dibayar, kemudian merupakan memang itu satu fakta atau memang itu terjadi, maka ini bukan termasuk delik pencemaran nama baik karena berdasarkan SKB Undang-Undang ITE sendiri di halaman 11 itu menyatakan demikian gitu. Jadi langkah apa sih yang harus diambil oleh pekerja atau karyawan? Langkah hukum apa yang sebenarnya bisa ditempuh karyawan ya kalau seandainya itu terjadi perselisihan hak seperti ini. Jadi teman-teman ya, kondisi ini termasuk dalam perselisihan hak kan, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak guys. Jadi akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku kan, di entah itu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau misalnya dalam perjanjian kerja bersama, pokoknya itu sudah diatur gitu. Kemudian ini terjadi pelanggaran terkait dengan gaji pula kan, bukan main-main gitu. Nah, langkah yang bisa diambil adalah menyelesaikan dengan jalur bipartit dulu, kemudian berlanjut ke jalur tripartit, dan terakhir ya tentu saja kalau tidak ada lagi penyelesaian melalui jalur pengadilan hubungan industrial. Dan ini untuk lebih jelasnya sudah kita bahas sebelumnya di video-video tentang bagaimana cara penyelesaian perselisihan hak baik itu bipartit antara perusahaan ya, kita dengan perusahaan, dua belah pihak, kita pekerja yang bermasalah yang merasa hak kita itu dilanggar dengan pihak perusahaan bipartit, kemudian tripartit kita, kemudian melibatkan pihak yang berwenang dalam hal ini dinas ketenagakerjaan dengan pihak perusahaan. Kemudian kalau misalnya ini tidak ada penyelesaian, tidak ada keputusan apa-apa, kita anggap rugi, kita bisa bawa masalah ini ke pengadilan hubungan industrial, melakukan gugatan. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi. Oke guys, terima kasih sudah pantengin terus. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan masukkan di kolom komentar kalau misalnya ada masalah, ada pendapat yang perlu kita bicarakan, perlu kita diskusikan, dan mungkin kurang jelas bisa komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Ciao.